Halo kreator, selamat berjumpa kembali dengan Beranda Tutor. Kali ini saya ingin berbagi kembali tentang tema, yaitu jangan coba-coba reupload atau menggunakan konten orang lain. Ini temanya yang kita akan nanti perdalam. Sebelum membahas tema yang berkelanjutan, saya ingin bicara soal penguatan dulu. Penguatan itu berupa bagaimana sehingga kita ini masih melakukan yang namanya reupload, baik itu short maupun video panjang. Nah, kita ini kan boleh, kalau saya itu kan melakukan reupload itu untuk mengadakan riset bagaimana kalau video viral atau video short atau video panjang, ketika kita mengedit ulang atau ditambahkan suara atau ditambahin apa gitu, yang penting intinya diedit begitu, apa hasilnya, apakah masih terdeteksi yang namanya konten berulang atau tidak. Nah, saya melakukan itu juga riset. Ternyata saya telah mengolah video tersebut, tampilan video tersebut, watermark juga saya hapus, dan saya menggunakan editing yang sedemikian rupa. Ternyata juga masih terdeteksi dengan adanya konten reupload. Inilah YouTube semakin kesini juga semakin ketat. Beda dengan YouTuber yang dulu 2013-15 memulai mereka. Itu masih aman karena YouTube juga belum mengadakan pembersihan di dalam usahanya. Nah, setelah itu setelah saya mengadakan riset, benar-benar bahwa YouTube itu memang tidak bisa yang namanya reupload. Terkadang pun jangankan reupload, video original pun itu bisa di dismonet. Yang sudah monet bisa dicabut monetisasinya, yang belum monet bisa konten berulang atau milik orang lain. Ini yang YouTube sekarang ini semakin ketat dan semakin tidak bisa diakali kembali. Nah, disinilah kesimpulan Beranda Tutor ingin berbagi bagi yang masih belum monetisasi, masih mencari 1000 subscribe per jam tayang. Jangan membuat konten itu milik orang lain atau mereupload video-video orang lain yang sekiranya viral atau itu jangan diambil kembali, karena akan membuat penyesalan dan menambah rentang waktu yang sulit. Karena pengajuan banding itu juga membutuhkan waktu. Ada yang waktunya 14 hari, ada yang 3 bulan atau 90 hari. Nah, ini kan menghambat waktu. Nah, bagi yang ingin buru-buru kan tidak mau urusan seperti ini. Kalau saya sih memang sengaja membuat itu ya, karena saya memang agak butuh ilmu yang lebih luas, karena bagaimana mengalami sendiri gitu teman. Bagaimana mengalami sendiri, walaupun itu sebenarnya tidak boleh dicoba, tetapi kan alangkahnya sekali-sekali mencoba. Rasanya pahit manisnya itulah kita rasakan. Lah, Beranda Tutor ini juga merasakan bagaimana mereupload, bagaimana melakukan pelanggaran itu. Sekarang saya sudah rasakan bahwa channel saya terkena dismonet atau reupload, walaupun kita ahli editing, itu tidak bisa diterima oleh mesin YouTube karena yang menggunakan konten orang lain. Nah, kesulitannya juga mengajukan banding. Nah, kalau kalian tidak ahli dalam membuat banding, itu juga kalian meruwetkan juga diri sendiri. Nah, maka dari itu
kesimpulan saya, boleh saya saja yang membuktikan itu. Kalian jangan ikuti, karena kalau tidak ahli maka akan ruwet channelnya sendiri. Kalau tidak bisa mengatasi sendiri akan ruwet, kecuali kalau bisa mengatasi sendiri. Karena pemula ini kan rata-rata niru-niru tapi tidak bisa ngatasi. Nah ini kan yang berbahaya, nanti tanya sono sini nanti terkadang kena tipu, katanya bisa membantu tapi terkadang tidak bisa membantu, malah keluar duit. Nah ini yang dikhawatirkan. Nah pesan saya itu jangan diulang, maksudnya jangan lakukan kalau tidak ingin ribet. Apalagi pemula ini kan buru-buru ingin jadi YouTuber, ingin buru-buru dapat uang dari YouTube. Nah ini jangan dicoba. Kalau saya kan memang boleh ya, saya memang mencari uang di YouTube, tapi saya juga butuh ilmu, butuh pembuktian, butuh apa yang dikatakan senior, apa yang dikatakan channel-channel lain itu reupload tuh begini, ajukan banding begini, masalah di YouTube itu kok banyak. Nah saya juga melakukan dan merasakan. Nah setelah semua dirasakan, lalu langkah kita yaitu yang permanen adalah membuat video original, seoriginal mungkin. Jangan sampai muncul kembali original pun bisa dihapus oleh YouTube dan dinyatakan itu konten yang berulang. Ya ini masalahnya kan juga tidak tahu. Katanya original kok bisa dihapus, itu masalahnya ya tidak tahu. Itu kan kita hanya berasumsi, berpendapat bahwa konten yang berulang kok original bisa dinilai reupload atau itu ya tidak mengapa, ya tidak tahu, karena YouTube itu kan ya kayak gitu. Makanya hati-hati, ini sangat penting. Pokoknya pesan saya yang belum lunas jangan membuat reupload, buatlah asli videonya sendiri. Kalau bisa nampakkan wajah, itu saya pastikan pasti akan aman, karena saya sudah melakukan riset sendiri, merasakan sendiri. Reupload itu bisa memakan waktu, banyak penyelesaiannya, harus mengajukan banding, ada opsi-opsi yang perlu dipahami. Itu kalau tidak bisa maka akan meruwetkan channel kalian untuk berkembang. Itu ya saja ya teman, semoga berbagi kali ini bisa bermanfaat kita bersama, karena kita ini kan channel untuk belajar bersama, khususnya YouTuber pemula. Baik, oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Yang masih bekerja sehat selalu, dan yang ada tingkatan jabatan selalu naik jabatan dan selalu sukses dalam membangun sebuah peradaban ekonomi, membangun sebuah interaksi silaturahmi dengan para YouTuber pemula. Itu saja, sukses selalu. Salam YouTuber.